Kajian Dalilul Falihin, syarah kitab Riyadhus Shalihin, bab 11, yaitu mujahadah, al-mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh. Kalau di dalam kitab Tahdzibul Akhlaq, mujahadah itu definisinya fatmun nafsi anil ma'lufati wa hamluha ala khilafi hawaha fi umumil awqat. Mantap nih ya definisinya gitu ya, mujahadah. Kalau terjemah harfiahnya mujahadah itu bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh dalam hal ini ya bersungguh-sungguh dalam beragama Islam. Artinya kan dalam menganut, dalam berpegang, dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam. Wajibnya ini ya mujahadah, wajib bersungguh-sungguh. Kemarin ayat-ayatnya juga sudah sangat jelas ya. Ini definisinya nggak ada salahnya lah kita ulang lagi ya, seperti ini nih. Al-mujahadatu, mujahadah adalah fatmun nafsi anil ma'lufati wa hamluha ala khilafi hawaha fi umumil awqat. Memisahkan atau menjaga, persisnya menjaga, memelihara diri dari apa yang disukai, ya, apa yang disukai, kemudian membawanya, menempatkannya di tempat yang berseberangan dengan hawanya, dengan al-hawa dirinya, gitu ya, memelihara diri ya, dari apa yang disukai, yang diinginkan, dan menempatkannya di tempat yang berbeda, yang berseberangan dengan ayat dengan kahayang jeung karesep di seluruh waktu. Artinya membebaskan diri, itulahnya ini mujahadah itu adalah membebaskan diri dari pengaruh al-hawa. Lebih singkat demikian sebetulnya ya. Mujahadah itu adalah itu membebaskan diri, memelihara diri dari pengaruh al-hawa. Ya, al-hawa itu adalah kahayang jeung karesep yang tidak dilandasi unsur atau tidak dilandasi agama lah gitunya, tidak dilandasi agama gitu. Nah, kalau al-hawanya sudah dilandasi, diwarnai, itulah disebutannya dilandasi, diwarnai agama, nah maka al-hawa itu kahayang jeung karesepnya itu ya, keinginannya, kesukaannya itu adalah hal-hal yang sejalan atau yang berlandaskan ajaran agama Islam. Nah, hadis yang pertama ya, itu kita mau ulang lagi tadinya definisinya. Nah, kurang lebih lah maknanya demikian ya, membebaskan diri, menyelamatkan diri dari pengaruh al-hawa yang tanpa dilandasi, diwarnai oleh agama Islam, ajaran agama Islam, dan menempatkannya di tempat yang berseberangan. Nah, artinya diarahkan itu kesungguhannya, dirinya itu diarahkan itu kepada hal-hal yang bersifat atau hal-hal yang dilandasi sebutannya ajaran agama Islam. Nah, hadis yang nomor 1 kemarinnya baru terjemah sihnya karena waktu kemarin waktunya tidak mencukupi nih. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallam, innallaha ta'ala qala, berangkai ini ya. Rasulullah sallam bersabda,
Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Nah ini hadisnya hadis qudsi, sebutannya isinya firman Allah. Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi wali milikku. Nah, itulah kurang lebihnya wali milikku. Nah, ini nih yang harus nantinya ya dijelaskan nih, cukup harus dijelaskan cukup mendalam nih, wali itu siapa. Ini wali katanya di sini kata wali itu ilahnya man ada li waliyan, barang siapa memusuhi wali milikku, faqad azantuhu bil harb, sungguh aku umumkan secara terbuka perang terhadap orang tersebut. Nah ini perlu kejelasan ya, wali itu siapa, karena seperti ini nih, Allah berfirman ya, barang siapa memusuhi wali milikku, ini maknanya adalah aku akan mengazabnya dengan azab yang berat sejak di dunia nih, karena Allah menyatakan perang di dunia berarti. Nah, yang memusuhi wali milik Allah, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang berat sejak di dunia. Itu maknanya lah, kurang lebih jadi demikian. Kemudian poin kedua, isi hadisnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Nah, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dibandingkan dengan ia mengerjakan apa yang aku wajibkan. Ya, artinya sesuatu yang paling dicintai oleh Allah untuk seseorang mendekatkan diri kepada Allah itu adalah amalan yang hukumnya wajib. Paling disukainya oleh Allahnya, cara seseorang mendekatkan diri kepada Allah itu. Nah, cara yang paling disukai oleh Allah itu adalah orang atau hamba atau seseorang itu mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan seseorang itu terus menerus mendekatkan diri, bertakarub kepada Allah dengan mengerjakan yang sunat. Nah, kalau tadi yang paling disukai adalah apa yang Allah wajibkan atau amalan-amalan yang wajib. Dan seorang hamba terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunat hingga aku benar-benar mencintainya. Nah, artinya untuk sampai puncak, gitulah mungkinnya, untuk sampai puncaknya Allah benar-benar mencintai seseorang. Nah, dengan cara seperti ini, terus menerus konsisten mengerjakan amalan-amalan yang sunat. Ya, konsisten lah itunya, konsisten mengerjakan amalan-amalan yang sunat hingga puncaknya itu pasti benar-benar Allah mencintainya. Fa iza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu ladzi yasma'u bihi, maka akulah pendengarannya apabila dia mendengar, wa basaruhu ladzi yubsiru bihi, penglihatannya apabila ia melihat, wa yadahu allazi yabtushu biha, dan tangannya apabila dia beramal dengan tangannya, wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya ketika orang itu menggunakan kakinya, ya berjalan sih di sini yang disebutnya. Wa in sa'alani a'taituhu, jika hambaku itu, jika dia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Demi Allah, apabila dia minta perlindungan, la aizannahu, pasti aku memberinya perlindungan, pasti aku melindunginya. Nah, gitulah isi hadisnya. Nah, yang pertama nih, jadi ada berapa poinnya di sini, dua isinya intinya.
Satu tentang wali Allah, di mana di poin ini Allah artinya Allah sangat melindungi, Allah sangat melindungi wali miliknya. Nah ini yang perlu penjelasan, walinya itu siapa? Apa boleh itu seseorang mengaku saya wali Allah? Atau ada orang yang mengatakan si Anu, si A, si B itu adalah wali Allah. Apa itu benar itu ya? Yang disebut diklaim sebagai wali itu benar gitu, itu wali Allah yang demikian? Nah, kita lihat di sini penjelasannya nih. Wali ini kata walinya, penjelasan tentang ini kata wali. Huwa man tawalla, arti wali itu dekat, takorub. Nah kata lainnya ya takorub, tawalla artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan wali nih, man tawallallaha, orang yang wali itu adalah orang yang tadilah disebutnya, orang yang kalau di itu tuh wa ma yazalu abdi yataqarrabu, di apa namanya di poin kedua nih, wa ma taqarraba, taqarraba tawalla. Taqarraba itu taqarrubnya, taqarraba. Kalau kata taqarrub saya kira orang di Indonesia sudah mengenal lah kata taqarrub. Bertaqarrub itu, bertaqarrub kepada Allah, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Itu padanan katanya atau sinonimnya tawalla. Jadi taqarrub itu tawali, padanan katanya, bukan sinonim. Jadi yang disebut tawali, taqarrub. Tawali itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah orang di hadis ini ya Allah berfirman, man adali wali, barang siapa yang memusuhi wali. Jadi wali itu orang yang seperti apa? Artinya orang yang dekat. Tak wali kata kerjanya, artinya mendekatkan diri. Kalau orangnya yang melakukan demikian, wali artinya orang yang dekat dengan Allah. Nah itu sebetulnya arti kata wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Kita lihat lagi nih ya. Wali yaitu man tawallallaha, orang yang bertakorub. Di sinonimnya tadi kan ya, tawali itu takorub. Orang yang bertakorub, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, bitaati wa taqwa, tah ieu carana dengan taat kepada Allah dan takwa. Perintah taatnya jelas banyak di dalam Al-Qur'an. Taat atiullah, fattaqullaha mastata'tum, atau ittaqullah, ittaqur rabbakum. Banyak ya perintahnya nih ya. Untuk perintah ini dari Allahnya taat dan takwa. Wali itu adalah orang yang bertakorub, yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan ketakwaan. Fatawallahullah bil hifzi wan nusroh, maka Allah akan menetapkannya sebagai orang yang dekat dengan Allah. Allah yang fatawallahullahu, maka Allah akan menetapkannya sebagai orang yang dekat dengan Allah dan orang yang akan diberi perlindungan, dilindungi itu oleh Allahnya. Orang yang seperti ini nih dilindungi, fatawallahullahu bil hifzi wan nusroh, maka orang tersebut akan diberi perlindungan, diberi naungan dengan pemeliharaan
Artinya dipelihara, dijaga oleh Allah, wa nusrati, dan diberi pertolongan. Ini sampai sini dulu, dia coba sekali lagi ininya wali itu, ini masih panjang nih kalimatnya nih ya. Al wali huwa man tawallallaha bitta'atihi wa taqwa, bitta'ati wa taqwa. Wali itu adalah orang yang tawali, orang yang taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Fatawallahullahu bil hifzi wan nusrati, maka Allah akan Allah akan memeliharanya. Allah akan memeliharanya. Allah akan memberinya perlindungan dan pertolongan. Jadi arti kata wali itu adalah al-qurbu, dekat, wal dunuwunya samalah, al-qurbu wad dunuwu. Nah, itu berartinya arti wali itu adalah dekat. Wali Allah artinya orang yang dekat dengan Allah. Nah, orang yang dekat dengan Allah itu yang seperti apa berartinya? Orang yang berarti bukan Allah yang mendekati. Ini maknanya bukan Allah yang mendekati seseorang, tapi seseorang harus mendekatkan diri kepada Allah. Sebutannya gitu, mendekatkan diri kepada Allah itu adalah taqarrub yang populernya. Yang populer itu taqarrub, bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sinonimnya, kata lainnya dari taqarrub itu tawali. Jadi orang yang bertaqarrub kepada Allah itu wali. Jadi banyak sebetulnya ya yang hanya kita nggak berani sih, nggak berani. Saya ini wali, wah, ya Pak, iya gitu, kita ini dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah itu, yaitu dengan yang tadinya, betul nggak, benar nggak? Ini dipenuhi tawali atau taqarrub kepada Allah itu dengan cara bitta'ati wa taqwa. Benar nggak ketaatan kita itu sudah total kepada Allah? Benar nggak ketakwaan kita ini sudah sampai kepada puncaknya? Katakanlah ya, karena takwa kan bertingkat-tingkat. Yang ini kan indikasinya diantaranya, atau juga ini sebagai dalilnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini kalimat ini menunjukkan takwa ada tingkatannya. Karena bertingkat-tingkatnya ketakwaan manusia, maka tingkat kemuliaannya pun berbeda-beda. Dan dari semuanya itu yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Berat sebetulnya ya untuk benar kita bisa menilai gitunya seseorang, wah ini wali Allah dengan makna seperti ini ya. Wali itu adalah orang yang dekat kepada Allah dengan cara ketaatan dan ketakwaan. Fal wali huwa al qaribu minallah. Nah, ini semakin jelas nih kata-kata berikutnya di sini. Fal waliyu, maka wali itu adalah, nah karena di hadisnya memang demikian ya. Man ada li waliyan, barang siapa memusuhi wali milikku, gitunya. Ini hadis qudsinya firman Allah nih. Barang siapa memusuhi wali milikku, faqad azantuhu bil harb, maka aku umumkan secara terbuka perang dengan orang itu. Ini maksudnya ancaman berat dari Allah nih ya, bagi orang yang memusuhi wali Allah. Nah, fal waliyu huwa al qarib, berhak berartikan kalau dengan makna seperti ini siapapun bisa menjadi wali Allah. Ya, siapapun bisa menjadi wali Allah.
Nah, maka di redaksi hadisnya berikutnya wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah seseorang mendekatkan diri kepadaku. Nah, itu untuk menjadi dekat. Berarti kan mendekatkan diri itu untuk menjadi dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah sebutannya wali. Qorib atau wali itunya jadi dekat dengan Allah. Fal waliyu wal qoribu minallah. Maka yang disebut wali, yang dimaksud dengan wali itu adalah al qoribu minallah. Huwa al qoribu minallah, adalah orang yang dekat dengan Allah. Li taqarrubihi ilaihi bittibai awamirihi wajtina binawahihi. Nah, ini diurai lagi yang tadi itu disebut secara garis besarnya, bagaimana untuk dekat dengan Allah itu taat dan takwa. Yang di sebelumnya tadinya secara garis besar itu disebut dengan taat dan takwa. Nah, ini lebih lebih dijelaskan lagi ini. Fal waliyu huwal qoribu minallahi ta'ala. Yang dimaksud dengan wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah, litaqarrubihi ilaihi, dengan karena orang itu atau karena memang seseorang itu mendekatkan diri kepadanya. Bittibai awamirihi, dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkannya, yang melaksanakan perintah-perintahnya, wajtina binawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Ini lebih rinci lagi, berarti kan dari sekedar disebut taat dan takwa. Ya, karena memang orangnya mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah, bittibai awamirihi wajtina binawahihi, dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Satu, anggaplah. Nah, satunya dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dua, wal iksaru min nawafilil ibadati ma'a kaunihi la yafturu an zikrihi. Bener hese geningannya, yang dekat dengan Allah teh dekat dengan Allah. Wali itu udah jadi wali. Kalau dekat dengan Allah, ya itulah yang disebut wali. Ini hadisnya gitu. Yang kedua, wal iksaru min nawafilil ibadat, banyak mengerjakan amalan sunat. Tah garis bawahi, tah ingin dekat dengan Allah. Ya, bahkan di hadisnya kan tidak tadinya ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba itu terus menerus konsisten dengan mengamalkan ibadah-ibadah yang sunat hingga jadilah, itulah benarlah itunya Allah mencintainya. Ini yang kedua nih ya, tadi yang pertama melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dua, wal iksaru min nawafilil ibadati, banyak mengerjakan amalan-amalan yang sunat lah segala macamnya. Ini kalau ke hadis ini nih ya, kalau ke hadis yang ini nih, karena kalau mendengar ibadah sunat, kesannya atau yang muncul sholat sunat, kesana tuh gitunya, atau saum sunat. Padahal mestinya seperti yang hadis yang ini nih ya, ini ya apa namanya ya, hadis ini memang menjelaskan bukan hanya itu, artinya yang karena di sini disebutkan kan banyak mengerjakan ibadah yang sunat, yang mana ya bukan hanya sholat wajib, ada sholat sunatnya, saum wajib, ada saum sunatnya. Nah, padahal semua amalan semua amalan yang ini makanya saya kaitkan ke hadis ini nih ya. Hadis ini kan oleh Imam Bukhari ya dimasukkan dalam Kitabul Adab. Adab itu aturan, tata cara. Adab Islami artinya nah inilah aturan hidup menurut ajaran Islam. Nah, seperti apa yang ini hadisnya kan. Baru-baru ini juga hadis ini juga diulang nih ya. Yaitu
ditanyakan kepada Aisyah kan, Rasulullah SAW itu kalau sehari-hari gitu, kesehariannya kalau di rumah itu bagaimana, atau apa sih yang suka dilakukan oleh Rasulullah SAW gitunya sehari-hari ketika di rumah. Nah, Aisyah menjawab kan, kadang-kadang membetulkan apalah gitu kan, kalau ada sendalnya yang putus masih bisa dipakai dengan dijahit sendiri. Ada bajunya yang robek dijahit sendiri, ada ember yang bocor ditambal. Itu ibadah. Yang demikian itu ibadah. Apalagi yang jelas-jelas ininya, yang jelas-jelas ini jadi sering juga itunya saya sering juga saya munculkan sebagai contoh. Kan memakai pakaian yang kanan dulu, membuka yang kiri dulu, kan itu ibadah, itu sunat. Nah, konsisten di dalam amalan-amalan yang sunat. Artinya bukan hanya sekedar yang kalau menyebut sunat itunya sholat yang wajib, ada sholat yang sunat. Ada saum yang wajib, ada saum yang sunat. Nah, bukan hanya sekedar itu, tapi seperti hadis barusan, keseharian Rasulullah SAW itu kalau di rumah seperti apa yang dilakukan oleh Rasul itu semuanya ibadah. Ya, karena umur Rasulullah SAW itu tidak ada sedikit pun yang isinya bukan ibadah. Rasulullah SAW itu ya semua umurnya atau tiap detik itulah dari umurnya, dari jatah hidupnya selama di dunia itu isinya ibadah. Dan memenuhi berarti kan Rasulullah SAW itu benar nih. Makanya ini Rasulullah SAW itu menjadi contoh yang sempurna. Benar Rasulullah SAW itu memenuhi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Nah, Rasulullah benar-benar hanya ibadah. Makanya semuanya, seluruh hidupnya itu hanya diisi dengan ibadah. Nah, banyak artinya ibadah-ibadah sunatnya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Begitu bangun tidur, baca doa itu sudah dapat pahala. Sunat berarti. Sampai terakhir katakanlah mau tidur juga masih beramal soleh sebelum tidur terakhir gitulah. Dan yang dilakukan sebelum tidur itu adalah membaca doa, dapat pahala, artinya itu amal soleh, sunat berarti. Nah, konsisten berarti bukan hanya nih, sekali lagi Bu, jangan dibatasi. Kalau mendengar ibadah sunat itu hanya ada sholat wajib, ada sholat sunat, saum wajib, saum sunat. Padahal seperti Rasulullah SAW itu kesehariannya itu hanya diisi dengan ibadah. Ini apa yang kalau nggak salah Imam Bukhari-nya di situ menempatkannya dalam babnya itu, apa yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan keluarganya ketika di dalam rumah itu adalah amal soleh. Sesapu teh amal soleh, berartinya sesapu itu amal soleh. Tete tak konsisten dengan amal yang sunat. Ini yang kedua, wal iksaru min nawafilil ibadah, dan banyak mengerjakan amalan-amalan yang sunat. Tah eta coba lamun dipakai yang lain waktunya. Jadi pakai yang lain, coba dipakai nongkrong, dipakai tetewe lah nggak gugu hayang jengkar resep. Dari ngaput sendal mah lain ka hayang jengkar resep, eta mah amal soleh kabutuhan dalin hayang jeung resep, eta mah ngaput sendal tuh. Di mana nu resep ngaput sendal mah tukang sol meureunna, eta mah resepkeun ngaput eta mah. Wal iksaru min nawafilil ibadah, banyak mengerjakan amalan-amalan yang sunat. Nah, artinya isi itulahnya mengisi waktunya seperti Rasulullah tadi ini contoh ideal Rasulullah SAW. Semua yang dilakukan oleh beliau itu adalah ibadah.
Nah, bagaimana kesehariannya ketika di rumah ada saja, berarti Rasulullah SAW itu ya, ketika di rumah itu mengerjakan apa saja yang memang untuknya kepentingan rumah. Tadi apa nama ember ya, dan sebagainya lah itunya. Banyak mengerjakan ibadah yang sunat, ma'akaunihi layafturu an zikrihi, dan tidak pernah kendur, tidak pernah hanya kendur, mengendur itu, tidak pernah kendur, tidak pernah mengendur, tidak pernah lemahnya, selalu nasalan zikrihi, selalu mengingat Allah. Artinya tidak pernah lepasnya, tidak pernah lepas. Mau ini, mau itu, mau bagaimanapun gitu, selalu tidak pernah lepas, selalu dalam kondisi mengingat Allah. Nah, tam sesuai dengan ayat ini kan anu eta teh wa yadzukurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, coba ayatnya nih. Memang tidak boleh lalai dan lupa sebetulnya ya. Tidak boleh lalai lupa sedetik pun dari mengingat Allah. Tapi kan mengingat Allah itu bukan mengingat zatnya, bukan mengingat jasadnya, fisiknya, nggak boleh, itu dilarang. Yang disebut mengingat Allah itu adalah ingat tentang ketetapan dan aturannya, sehingga ketika melakukan segala sesuatu itu ya tidak lepaslah dari bagaimana ketentuannya menurut Allah, bagaimana aturannya menurut Allah. Itulah orang yang zikir kepada Allah. Ya ayatnya ya nuyinnya sebentar nih. Artinya wajibnya mengingat Allah setiap saat. Itu mana di ayat nanti? Surat Ali Imran ayat 191, tapi ini sambungan nih dari ayat 189. Walillahi mulkus samawati wal ar wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini ayat 189-nya. Ya, milik Allah lah segala kekuasaan di semua langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ayat berikutnya, inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Tah sebutan teh grup iya kelompok ulul albab. Nah, susah sebetulnya ya. Persisnya ke ulul albab itu dalam bahasa Indonesianya itu apa gitunya ulul albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi serta pergantian antara malam dan siang benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, kalau di sini diterjemahnya liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Ya, sesungguhnya pada penciptaan seluruh lapis langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Nih terjemahnya di sini demikiannya, bagi orang yang berakal. Siapa sih mereka ulul albab? Nah, di ayat 191 nih, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik berdiri, qu'udan duduk, wa ala junubihim ataupun ketika berbaring. Artinya di semua posisi, di semua keadaan berarti. Nah, karena manusia itu kan ya inilah tiga nih posisi manusia itu: berdiri, duduk, berbaring. Yang berdiri, duduk, berbaring, yaitu ulul albab itu adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ar, dan mereka menafakuri, memikirkan, mendalami penciptaan seluruh lapis langit dan bumi, dan mereka berkata
mereka akan menyimpulkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan batal atau sia-sia. Subhanaka, Maha suci Engkau, faqina azabannar, maka selamatkanlah kami dari siksa neraka. Kayaknya di ayat ininya yang yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, mengingat Allah. Di sini disebutkan 3, berdiri, duduk, berbaring. Oh, kalau begitu ini di semua posisi berarti, karena manusia itu hanya 3 posisi, berdiri, duduk, dan berbaring. Artinya tidak pernah lupa. Nah terus kalau mengingat Allah itu ingat apanya gitu kan, ingat apanya, bukan zatnya, bukan fisiknya, bukan jasadnya, tapi mengingat aturannya, ketetapannya, ketentuannya. Nah orang yang ingat Allah itu artinya mereka tidak akan melakukan apapun di luar ketetapan, ketentuan, dan aturan Allah. Nah itulah orang yang mengingat Allah. Nah dan tidak, kembali ke sini nih ya. Yang kedua, banyak mengerjakan amalan-amalan yang sunat. Jadi disertai dengan tidak pernah mengendur, tidak pernah melempem, itulahnya dari mengingat Allah. Nah di ayat ini mengingat Allahnya itu di semua kondisi, berartinya di semua kondisi, di semua posisi, berdiri, duduk, ataupun berbaring, tidak pernah lupa mengingat Allah. Kemudian yang ketiga, nih la yara ghairuhu biqalbihi listighraqihi fi nuri ma'rifatihi. Aduh apa nih, ini jero ya, mana ini dalam sekali nih. Hatinya itu tidak lagi, atau hatinya itu tidak melihat yang lain. Nanti ada hadis nih yang demikian. Ini di sini dulunya mana ini. Hatinya itu la yara ghairuhu biqalbihi. Hatinya itu tidak melihat yang lain. Listighraqihi fi nuri ma'rifatihi, karena hatinya itu sudah diliputi, dilingkupi, dipenuhi dengan ilmu tentang Allah. Wah, apal benar-benar apal ke Allah, masa mau lirik sana lirik sini. Nah ini ada hadis yang hanya ada hadisnya yang ada korelasinya dengan makna yang barusan nih ya. Hatinya gitu ya, sekali ini yang ketiga, hatinya itu tidak lagi melihat selain Allah. Hatinya itu tidak lagi melihat yang lain selain Allah, karena hatinya itu sudah diliputi, dilingkupi, dipenuhi itu dengan cahaya, dengan ilmu dari Allah. Nah yang ini nih ininya nih ya, hadisnya yang ada korelasinya. Saya ingat hadis yang ini Hudzaifah itu, ini hadis ini perkataan Hudzaifah itu kan sahabat yang ini sahabat tempat Rasulullah SAW menyimpan rahasia. Nah hadis-hadis yang diriwayatkan melalui Hudzaifah itu banyaknya hadis-hadis yang menerangkan nanti umat Islam ini, atau nanti itu situasinya seperti apa setelah Rasulullah tidak ada. Itu Hudzaifah banyak tahu tentang hal tersebut. Ya, Rasulullah itu banyaknya mengungkapkan hadis-hadis tentang hal tersebut itu kepada Hudzaifah. Nah Hudzaifah nih yang tahunya banyak tahu, berartinya tentang seperti apa nantinya, katakan demikiannya, seperti apa nantinya setelah Rasulullah tidak ada. Nah Hudzaifah mengatakan, ya ahlal qura istaqimu, ini sejalan dengan ini nih, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang Islam, istaqimu, istiqomahlah, konsistenlah. Di sini istiqomah, konsisten, orang Islam nih ya yang diserunya nih.
konsisten dalam ini dalam mujahadah, dalam berpegang teguh kepada ajaran Islam. Ya, orang Islam itu harus berpegang kemana? Orang Islam itu pegangannya apa? Ya ajaran Islam kan, masa yang lain. Karena di dalam agama Islam ini segala ada. Kalau saya suka mengatakan seperti ini, Islam ini kan agama terakhir. Al-Quran itu kan kitab terakhir dari Allah ya. Sebelumnya ada kan agama dari Allah yang Allah turunkan. Ada kitab suci yang Allah turunkan. Nah, Al-Quran ini kitab terakhir dari Allah. Islam ini agama terakhir dari Allah. Nabi SAW ini adalah utusan terakhir yang diutus oleh Allah. Ya, sampai hari kiamat berarti Allah tidak akan lagi menurunkan kitab yang baru, tidak akan menurunkan agama yang baru, tidak akan mengutus Nabi yang baru. Artinya Islam ini, di mana Islam ini kan pada ayat Al-Quran yang Allah turunkan terakhir, isinya kan menyatakan, pada hari ini aku sempurnakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Jadi Islam ini sempurna. Sampai hari kiamat gak akan ada lagi agama baru yang Allah turunkan. Berarti apa yang ada di dalam Islam ini cukup untuk seluruh, katakanlah segala permasalahan manusia sampai hari kiamat ada di dalam Islam. Tinggal orang Islamnya, berarti ini kalau yang menganut, tinggal orang Islamnya, ya konsisten lah dengan ajaran agama Islam ini. Nah, Hudzaifahnya menasihati demikian, ya ahlal qura, wahai kaum muslimin, istaqimu, istiqomah, konsistenlah kalian ya dengan agama Islam. Artinya konsistenlah dengan ajaran agamanya sendiri. Qad sabaqtum sabqan ba'idan, kalian itu sudah berada jauh di depan meninggalkan kaum manapun, mau Yahudi, mau Nasrani, Majusi atau manapun lah, kalah sebetulnya. Orang Islam itu sudah berada jauh, kalau balapan ya, yang celing sorangan berada paling depan, pasti menjadi juara, pasti menjadi pemenang. Fa in akhadtum yaminan washimalan, tapi kalau kalian, nih orang Islamnya, tapi kalau kalian, nah sikapnya tidak lagi istiqomah dalam berpegang teguh kepada ajaran Islam. Kalau kalian mulai ambil dari kanan, ambil dari kiri, lirik sana, lirik sini, artinya mulai malah meninggalkan ajaran Islam. Faqad dolaltum dolalam ba'ida, sungguh kalian pasti tersesat. Tersesat mau lebih ke finish, nanti pada mengkol. Akhirnya keluar dari track gitu kan. Ini lintasan balapnya. Nah, yang tersesat nggak akan sampai finish. Nah, kembali ke sini ininya barusan tentunya hadisnya ada kaitan nih ya. Hatinya tidak lagi akan melihat selain Allah. Nah, kalau padahal yang barusan Hudzaifah dari dulu sudah menasehati demikian. Istiqomahlah dengan ajaran agama kamu sendiri, gila gitu ya. Hudzaifah itu menasehati, wahai kaum muslimin, istiqomahlah, konsistenlah dalam berpegang teguh itu dengan ajaran agama kamu sendiri. Kamu itu juaranya dibandingkan kaum manapun. In akhadzum yaminan washimalan, tapi kalau kalian ambil dari kanan, ambil dari kiri, artinya bukan dari ajaran Islam. Ambil dari kanan, ambil dari kiri, katakanlah lirik sana, lirik sini, bukan lagi dari ajaran Islam. Orang Islam itu malah jadi terbelakang dan tersesat, malah sampai finish juga belum tentu. Eta orang Islam tidak menilai, entah seperti apa gitunya ya, ini sudah parah sebetulnya, sudah lama yang seperti ini, bukan baru-baru ini ya. Contohnya kemarin ya, orang Islam ya ramai dengan healing di mana sih asalnya eta, dari mana sih hal seperti itu?
udah meni rame geuning orang Islam gue healing bring gitu ke mana hatrek ulin mah ulin we make yang ulin mah make jeung dijudulan healing dan sebagainya hayang arulin meureun teh lah anggar nganggo hayang jeung karesep deui nu itu teh. Nah, orang Islam teh sudah mulai dari mana sih datangnya? Kalau orang kafir yang demikiannya pantas mereka mumet, katakanlah mereka mumet, mereka nggak akan punya solusi. Kalau di Islam lengkap tadi kan, kalau di dalam Islam apa yang tidak ada? Islam ini Allah nyatakan sempurna, cukuplah segalanya itu yang ada di dalam Islam ini cukup nih untuk apapun permasalahan manusia ada jawabannya. Nah orang Islam malah orang kafir itu healing ya siga nu nikmat ya cerah gitu healing teh salah leger miluan siga itu healing nanaonan atulah. Nah ini berarti ini kan syaratnya menjadi wali. Ini yang awas syarat berarti anggapannya kriteria untuk menjadi wali itu layaro goerohu biqalbihi, hatinya itu sudah tidak melihat lagi yang lain selain Allah. Listigrokihi fi nuri ma'rifatihi. Nah karena hatinya itu sudah diliputi, dilingkupi, dipenuhi dengan cahayanya dari Allah. Nah sehingga jadi mengenalnya artinya kan kalau mendekat kepada Allah nanti akan semakin mengenal Allah, pastilah kan demikiannya ya. Kalau dengan sesama manusia juga begitu. Kalau seseorang disebutnya ini nih orang dekatnya si A, pasti orang ini banyak tahu kan tentang si A. Beda dengan orang yang tahu namanya saja enggak mau tahu sebagaimana. Jangan kan banyak tahu tentang si A misalnya ya, namanya saja nggak tahu, kenal saja enggak, ketemu juga baru ya tahu apa tentang si A. Tapi beda kan dengan sahabat karibnya, disebutnya kan dengan teman dekatnya, pasti dia banyak tahu. Nah orang ini juga demikian ya, kalau orang yang mendekatkan diri kepada Allah nantinya akan semakin mengenal Allah. Kalau sudah semakin mengenal Allah artinya semakin dalam, itulahnya sebutnya semakin dalam, semakin banyak mengetahui tentang Allah. Nah, pastilah seperti ini, nggak akan melirik yang lain, tidak akan lagi melihat yang lain. Ya karena ya itulah semakin dekat dengan Allah, semakin dalam, semakin banyak mengenal Allah, pasti malah ingin semakin semakin dekat lagi. Ya sudah tidak mau lagi, tidak akan lagi melirik yang lain itu selain Allah. Yang berikutnya nih, fala yaro ila dalaila qudratihi. Nah itunya maka ini kalimat nih ini bagus nih ya. Fala yaro ila dalila qudratihi, maka dari hal apapun ya yang akan yang akan muncul dari dalam dirinya itu adalah semuanya itu adalah dalil atas kemahakuasaan Allah. Kadinya deui kesimpulan nanti benar itu akhirnya. Dari hal apapun ya, dari hal apapun akan menjadi atau segala sesuatu itu menjadi dalil ya atas kemahakuasaan Allah. Nih kalau juga kita kaitkannya kemahakuasaan Allah artinya maha segala-galanya sih kan Allahnya, kemahakuasaannya, kemahabesarannya, kemahaagungannya, kemahasempurnaannya. Jadi akan semakin benar-benar terasa. Kita ambil contoh salah satu misalnya ya ketika ketika memulai sholat itu kan dengan takbir. Sholat itu memulai sholat itu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Di sini kan Allah itu mendoktrin. Allah mendoktrin kamu sholat mulai dengan mengucapkan Allahu Akbar. Apa sih artinya?
Ya, Allah mendoktrin artinya kan orang yang mengerjakan sholat harus mengakui, berarti meyakini bahwa Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini itu akan betul-betul terasa. Akan betul-betul terasa ketika mengucapkan Allahu Akbar itu betul-betul dengan jeng hate gitulah tanya jeng hate betul-betul menjadi bentuk pengakuan dan keyakinan. Semuanya akan mengarah gitu semuanya nih. Kalau orang semakin mengenal Allah maka dia tidak melihat apapun kecuali semuanya itu akan mengarah kepada Allahu Akbar deui tungtung nama. Allah itu artinya benar, Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, Allah itu maha kuasa. La yasma'u illa ayatihi, dan tidak mendengar apapun kecuali itu juga menjadi mengarahkannya, karena semuanya itu menjadi atau menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wala yantiku illa bisana'i alaihi, dan pastinya gitu, seperti ini nih ya. Wala yantiku illa bisana'i alaihi, dan tidaklah dia berkata atau mengucapkan sesuatu kecuali sama nih yang mengarah ke sana. Isinya itu hanya mengandung pujian kepada Allah. Wala yataharraku illa fi ta'atihi, dan tidak akan yataharraku mau bergerak dan tidak akan bergerak beranjak melakukan sesuatu lah ya, dan tidak akan melakukan sesuatu illa fi ta'atihi kecuali dalam ketaatannya. Wa hadza huwal muttaqi qala ta'ala. Nah, wali Allah itulah yang dimaksud oleh ayat 34 surat Al-Anfal. Ta sebut wali Allah teh. Ya, surat Al-Anfal ayat 34. Sekali lagi nih tak walinya wali yang seperti ini. Nah, sehingga nih kita kembalinya ke redaksi hadisnya. Allah berfirman, barang siapa memusuhi wali milikku, kalau terjemah harfiahnya, maka pasti aku umumkan perang dengan orang itu. Ini maksudnya Allah mengancam dengan mengazab orang itu sejak di dunia. Di sini kalau memerangi dulu seperti Abu Jahal gitu, Abu Lahab memerangi Nabi. Kalau Nabi pasti wali Allah. Nabi itu orang yang paling dekat dengan Allah kan. Tahu wali itu gitu. Nabi itu paling wali, paling dekat dengan Allah. Nah, siapa yang memusuhi Nabi pasti oleh Allah diazab sejak di dunia. Ini maknanya aku umumkan perang dengan orang itu di mana? Bukan setelah di akhirat kan, hari Allah mengumumkan aku umumkan perang dengan orang itu, bukan setelah di akhirat. Ini maknanya Allah mengancam dengan azab yang berat ketika masih di dunia. Nah, di mana itu wali Allah itu tadi secara garis besarnya adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah bitta'ati wa taqwa, dengan ketaatan dan ketakwaan. Nah, rinciannya adalah fal walinya, maka wali adalah al-qaribu minallah, orang yang dekat dengan Allah. Fal waliyu huwa al-qaribu minallah. Yang disebut wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah, litaqarrubihi ilaihi, karena orangnya mendekatkan diri kepada Allah, bittibai awamirihi wal ijtinabi nawahihi. Satu nih, dengan cara orangnya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dua, banyak mengerjakan amalan yang sunat. Kemudian dan tidak pernah mengendur, melempem, selalu mengingat Allah di semua
keadaan. Jadi dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun tidak pernah lalai, tidak pernah mengendur dari mengingat Allah. Nah tadinya ayatnya kebetulan adanya kebetulan ingat tadi ayat Ali Imran 191. Kemudian yang ketiga, hatinya itu sudah dipenuhi dengan cahaya, dipenuhi dengan cahaya dari Allah, sehingga hatinya itu tidak ada, jadi di dalam hatinya itu tidak ada lagi tempat untuk yang lain selain Allah. Ya, hatinya sudah dipenuhi, ya diliputi itu dengan cahaya dan ilmu itu dari Allah, sehingga hatinya itu tidak lagi melihat yang lain selain Allah. Kemudian yang keempat, dan selalu menjadikan segala sesuatu itu sebagai dalil. Ayat itu tadi pan ulul albab gitu tadi tanya. Ulul albab itu adalah orang yang ini tadi danya ayat 190-nya. Inna fi khalqis samawati wal ar, sesungguhnya pada penciptaan seluruh langit dan bumi serta terjadinya pergantian malam dan siang ala ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Artinya menjadikan segala sesuatu, karena Allah sudah menyebutkan demikian, segala sesuatu itu menjadi dalil, menjadi petunjuk atas kemahakuasaan Allah. Ayat 190 nih ya, sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi serta terjadinya pergantian malam dan siang itu ada tanda kekuasaan Allah. Tapi bagian yang keempatnya yang ini nih ya, yang disebut wali itu adalah yang seperti ini, yang segalanya itu dijadikan petunjuk, dijadikan dalil atas tadi kemahakuasaan Allah, kemahaagungan, pokoknya segala lahnya kemahaagungan, kemahabesaran, kemahasempurnaan Allah. Nah, sehingga dia tidak mendengar kecuali ayat-ayat Allah, dia tidak melihat dia tidak walayantiku illa bisanai alaihi, dan tidak mengucapkan kecuali pujian-pujian untuk Allah, walayataharraku illa fi taatihi, dan tidak bergerak, beranjak, beramal, mau beraktivitas kecuali dalam ketaatan kepadanya. Itulah yang disebut di dalam surat Al-Anfal ayat 34. Nah, kita baca nih ayatnya. Surat Al-Anfal 34. Ternyata wali ada ayatnya yang menyebutkan. Kalau di ayat ini, di hadis ini Allah berfirman, waliyan li, wali milikku, wali milikku, itulahnya di ayat ini. Di hadis ini. Ini surat Al-Anfal, nih surat ke-8. Ayat 34. Nah di ayat tersebut ada kata wali Allah. Coba kita lihat nih ayatnya nih ya. Wa malahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'uhu. Bagian ininya nih. In awliya'uhu illal muttaqun. Bukanlah aulia jamak dari wali, bukanlah wali-wali Allah itu illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak bisa sebetulnya kan ya, ini penjelasan barusan. Apa berani kita menyebut si A itu wali? Ya sedekat apa kita mengenal orang itu sampai kita bisa menyimpulkan orang ini adalah orang yang benar-benar dekat dengan Allahnya. Karena wali itu kan maknanya demikian. Jadi sebetulnya bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat ketakwaannya masing-masing. Seberapa dekat
kedekatan seseorangnya, seberapa dekatnya seseorang dengan Allah, karena arti wali itu adalah al-qaribu minallah, adalah orang yang dekat dengan Allah. Nah ini ayatnya, wali-wali bukanlah wali Allah itu kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena takwa itu ada tingkatannya berdasarkan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Nah kemudian ada lagi satu hadis yang seperti ini, Rasulullah SAW menyabdakan inna a'lamakum wa atqakum billahi la'ana. Ya hadis demikiannya, inna a'lamakum wa atqakum billahi la'ana. Sesungguhnya yang paling mengenal Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah itu adalah aku. Jadi wali Allah nomor satu mah Nabi, berarti ya, orang yang paling dekat kepada Allah itu adalah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah sudah menyabdakan demikiannya, inna a'lamakum wa atqakum billahi la'ana. Sesungguhnya orang yang paling mengenal Allah dan yang paling dekat dengan Allah itu adalah aku. Eta wali nomor satu, wali Allah Nabi. Karena yang paling dekat, paling mengenal, paling takwa kepada Allah itu adalah Rasulullah. Beliau sudah menyabdakan demikian. Selanjutnya siapa? Bertakarublah kalian semuanya kepada Allah, maka kalian akan menjadi wali. Wali artinya dekat, maka kalian akan menjadi dekat dengan Allah. Nah, orang-orang yang memusuhi orang-orang yang dekat dengan Allah, jadi wali Allah itu orang yang seperti apa? Kan orang yang bertakwa, orang soleh, berarti wali Allah teh orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah kemudian hadis ini menyebutkan terhadap orang-orang yang seperti ini malah memusuhi Allah, nanti akan memerangi mereka. Karena orang ini orang-orang yang dekat dengan Allah, di ujung hadisnya kan apabila meminta pasti aku memberinya, apabila orang itu minta perlindungan pasti dilindungi oleh Allah. Jadi yang ini nih ya apa namanya ya, mestinya orang-orang yang dekat dengan Allah lah gitunya, nah sebutannya wali lah gitu, sebutan itu wali. Jadi kita ini kalau menyebut wali itu seperti orang-orang khusus, orang-orang tertentu. Sebetulnya hadis ini Rasulullah Allah berfirman, karena ini hadis qudsinya, Allah berfirman dan isinya untuk semua orang. Siapa saja bisa jadi wali, siapa saja bisa dekat dengan Allah. Yang mendekatlah kepada Allah, pasti jadi dekat dengan Allah. Nah, orang-orang yang memusuhi, nah itu orang-orang yang malah disebutnya itunya orang-orang yang malah membenci orang-orang yang soleh, membenci orang-orang yang bertakwa. Ya contoh yang nyata dulu Abu Lahab, Abu Jahal kan malah membenci Nabi. Justru Nabi itu paling wali. Beliau itu adalah manusia yang paling dekat dengan Allah, malah dibenci, malah dimusuhi, malah diperangi. Nah artinya mereka, tapi kan di dalam hati kecil Abu Lahab, Abu Jahal, mereka itu mengakui sebetulnya, apalagi Abu Jahal itu sudah, Abu Jahal ini beliau si wawalak Abu Jahal ini malah dia ungkapkan secara terbuka Muhammad itu benar, tapi sikapnya bagaimana gitunya. Tapi Abu Jahal bersikap bagaimana, padahal Abu Jahal itu mengakui benar Rasulullah itu benar, Rasulullah itu segalanya baik, semuanya bagus tentang Rasulullah. Kalau mau mencari kelemahannya, kesalahan sekecil apapun tentang Rasulullah nggak akan ada, tidak akan ditemukan, karena memang tidak ada. Tapi nah orang yang memusuhi memusuhi wali Allah itu jadinya orang yang mengakui
orang lain lah itu yang menjadi wali Allah, mengakui bagus dan benar, tapi malah memusuhi, tapi malah membenci, malah tidak menyukai, bukannya mengikuti. Tah siga Abu Jahal gitu teh. Mereka ini bersikap seperti Abu Jahal dan Abu Lahabnya terhadap orang yang soleh, terhadap orang yang soleh, orang yang taat, orang yang bertakwa. Mereka malah membenci, malah tidak suka terhadap orang-orang seperti itu. Padahal mereka mengakui itunya, ya mereka orang soleh disebutnya, mereka orang soleh, orang yang taat, orang yang bertakwa, tapi malah tidak menyukai, tapi malah membenci, lebih dari itu malah memusuhi, bukannya mengikuti. Tuturkeuneun sebenarnya makan gitunya, kalau orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang taat, itu yang harus diikuti justru. Malah tidak disukai, malah tidak menyukai, malah membenci, lebih dari itu malah memerangi. Nah ini janji Allah kepada orang yang demikian, aku akan mengazabnya ketika di dunia, sekalipun di akhirat sudah jangan tanya. Abu Jahal, Abu Lahab disiksa seperti apa. Nah ini janji Allah itu dengan kata-kata seperti ini ya, faqad azantuhu bil harb, aku umumkan perang terhadap mereka. Ini Allah yang akan menyiksa mereka bahkan sejak di dunia. Nah, itulah yang paling penting banyak makna dari hadis ini. Bukan yang paling pentingnya, bagian awalnya demikian. Nah, bagian berikutnya, tidaklah seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang paling. Tidaklah seseorang mendekatkan diri kepada Allah yang paling disukai oleh Allah dibandingkan dengan mengerjakan yang wajib. Nah ini bagian mujahadahnya, bukan tidak langsung ada perintah, tidak langsung menyebut ada mujahadah, tapi tersirat di sini dengan janji di ujung hadis ini, apabila Allah sudah mencintainya, insa'alani a'toituhu, pasti jika dia meminta, artinya meminta apapun kepada Allah, pasti Allah memberinya, dan jika meminta perlindungan pasti dilindungi oleh Allah. Nah artinya ini keutamaannya, ini yang pasti didapatkan ya, oleh orang yang wali, oleh orang yang dekat kepada Allah. Nah maknanya adalah ya bersungguh-sungguhlah untuk urusan seperti ini, karena janji Allah itu pasti benar. Janji Allah itu pasti benar. Yang pokok adalah laksanakan yang wajib, karena tidak ada cara seseorang bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah yang lebih disukai oleh Allah dibandingkan dengan mengerjakan yang wajib. Setelah itu, nah di redaksi hadis berikutnya, seorang hamba tidak berhentinya, terus menerus konsisten mengerjakan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang sunat, hingga benar-benar kecintaan Allah itu, boleh dikatakan begininya, kecintaan Allah kepada orang tersebut itu mencapai puncaknya. Ya, kecintaan Allah itu kepada orang tersebut itu mencapai puncaknya. Nah di sininya dengan keterangan, apabila aku sudah mencintainya, maka dengan redaksi aku akan menjadi pendengarannya apabila dia mendengar. Artinya ini benar-benar dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Ini masih panjang sebetulnya, ini penjelasannya lebar deh ya. Yang ternyata mahabbatullahi lil abdi taufiquhu ayo geningan mahabbatullahi lil abdi. Nah kemudian bentuk kecintaan Allah kepada seorang hamba gitunya oleh Allah itu diungkapkan. Bentuk kecintaan Allah kepada seorang hamba oleh Allah itu diungkapkan dengan cara bagaimana? Nah mahabbatullahi lil abdi taufiquhu lima yurdihi anhu.
Ya kudu dibahas deh ya sebenarnya ke dia lah. Berarti nanti masih hadis ini, iya loh ada hadis satu ini berarti ya ada hadis qudsi ini firman Allah nih ya. Tapi ininya yang barusan seperti ini, kecintaan Allah terhadap seorang hamba adalah atau dengan seperti ini nih wujudnya, bentuknya, realisasinya. Ya Allah memberikan, menyampaikan kecintaan terhadap seorang hamba itu adalah taufiquhu lima yurdihi anhu. Orang itu akan diarahkan kepada segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Taufik ya disebutkan tanya. Taufik mah urusan amal. Amalnya itu nanti oleh Allah akan diarahkan kepada amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Teruslah apa nanti masih perlu dibahas atau enggak lah nanti kita lihatnya ya. Nih kecintaan Allah itu oleh Allah diungkapkan dengan cara demikian. Orang itu sebetulnya jadi dipelihara gitunya, dipelihara oleh Allah, dijaga dari keluar. Saya dipanjang deui lah tadi. Taufik pokoknya malah. Sementara taufik itu kan puncaknya hidayah dari Allah. Nah, orang yang dicintai oleh Allah pasti diberi sampai hidayah tahap terakhir yaitu taufik. Nah, di mana taufik ini kan maksudnya di dalam beramal itu ya seperti tadinya bima yurdihi, hanya akan melakukan apa yang diridhoi oleh Allah. Itu sudah dapat taufik dari Allah, itu indikasi bahwa Allah mencintai orang tersebut.